Atau dari mananya? Ya dari yang tersayang. Oh, tersayang ya kan? Kekuasaan. Oh, Nah, kira-kira itulah ya. Aneh Habib Jindan, cicit mbak priuk paling tampan. Jikalau ditembak nggak mempan, wajar kalau ente nyaman. Sekali sewang kita hidup masing-masing. Ente kasih godaan aneh nggak berpaling. Ente kadang-kadang buat aneh melayang. Ente kadang-kadang jikalau aneh sayang. Ente kadang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan nih. Gua kedatangan lagi bintang tamu nih ya. Ini perkenalkan nih temen-temen gua. Ini namanya Fatur Rahman dan ini Bang Habibi. Mereka ini adalah anak-anak kreatif Tangerang. Mereka ini adalah anak-anak kreatif Tangerang Fred. Ya kan Fred ya? Tangerang Pride. Tangerang Fried gitu ya, Fried gitu ya. Oke. Nah, ini boleh ngerokok, Bib ya? Oh ya nggak apa, boleh ngerokok. Silakan yang ngerokok ya kan. Ente kayak yang punya kontennya aja aman-aman. Aman ya. Jadi begini Bang, gue pengen nanya juga nih kan, apa sih tujuan dibentuk Tangerang Fried ini Bang? Iya, ini kan gua sama kawan gua ya, senior sebetulnya Bang Habibi ini. Ya, banyak hal lah, terutama gue ini kan orang Tangerang, Bib. Orang Tangerang. Tangerang gua. Diakuin sama orang Tangerang. Ya kata bisa cek KTP gua lah. Kan orang itu dikatakan asli atau enggak kan KTP. Oh, KTP-nya Tangerang ya. Jadi gua asli Kabupaten Tangerang sebetulnya. Oke. Jadi kalau Habib tahu tuh Kabupaten Tangerang, ya kalau sekarang kan kita di Tangsel ya. Nah, Tangerang itu apa? Kabupaten yang kurang perhatiannya lah ya, teman-teman. Kurang perhatian dari siapa? Dari dia atau dari mananya? Ya dari yang tersayang. Oh, tersayang ya kan? Kekuasaan. Oh, Nah, mantap. kira-kira itulah ya. Nah, artinya tapi karena gua bergaul di Tangsel ya kan, ketemu dengan banyak orang gitu kan, karena Tangsel sendiri kan banyak tuh teman-teman gua rata-rata justru perantau. Kita ketemu di kampus gitu kan, akhirnya lambat laun berjalan tuh persahabatan itu, sehingga kemudian ya kita punya komunitas Tangerang Pride itu ya, sama-sama poinnya untuk ngembangin lah potensi kreativitas teman-teman anak muda Tangerang. Tangerang Raya lah. Iya. Kayak gitu sih kalau dari gua, nggak tahu nanti dari Bang Habibi mungkin gimana. Ya sih, kalau gue sih Bang ya, kalau untuk apa namanya tuh, bikin anak-anak muda menjadi apa ya, generasi yang bagus kali ya. Yeah. Generasi bagus sih gue ngedukung banget Bang. Cuman nih Bang, tujuan awalnya ngebentuk Tangerang Fried-nya apa coba Bang? Udah lebih jelas dikit lagi nih Bang. Soalnya gue dari dia Bang, ini Bang apanya? Latar belakang aja gue itu tadi. Ya gue profiling latar belakang aja, kenapa ini dibentuknya, tujuan mungkin lebih jelas nanti sama Bang. Oke nih Bang, gue tanya sama lu, tujuan yang jelasnya itu Tangerang Fried itu apa tuh Bang? Ya, kalau Tangerang Pride ini kan sebenarnya lebih ke melihat anak muda ini kan sebagai ikon kota gitu ya. Sedangkan per hari ini gitu kita melihat itu kebanyakan anak muda itu baik yang asli dari sini ataupun yang rantau itu kehilangan identitasnya. Cakep. Nah, terus kemudian selain anak mudanya kehilangan identitas, juga ternyata kotanya sendiri pun termasuk seperti Tangsel itu nggak punya ikon yang spesifik apa gitu misalnya bisa dibanggakan. Yang sering kita singgung kan pasti soal landmark. Landmark atau apa namanya, kalau kita ngelihat dari daerah lain pasti punya ikon kayak Singapura dengan apa namanya patung Merlionnya gitu kan. Nah, Tangerang Selatan Tugu Pamulang. Nah, yang sempat viral kan itu, Bib. Tugu Pamulang itu yang berbentuk toren kayak musola lah. Nah, itu sempat apa namanya dulu di awal-awal tahun 2018 itu sempat kita kritik, terus kemudian kita coba adakan diskusi-diskusi kecil di teman-teman mahasiswa ini, terus kemudian dengan pemuda setempat. Akhirnya di beberapa tahun ke belakang ini 2021 2022 mulai ada apa namanya sambutan baik dari pihak pemerintah. Salah satunya juga setelah viral-viral itu kan nggak lama terus kemudian ngadain yang namanya festival untuk kompetisi apa namanya desain. Dan kalau Habib tahu nih ya, for your information, ternyata Tugu yang ada di Pamulang itu bukan kewenangan pemerintah kota. Pemkot Tangsel bukan. Ternyata itu punya kewenangannya Pemprov pemerintah provinsi Banten.
Jadi salah satunya ya berawal dari situ lah kita bergerak gitu. Awal mulai bergerak dari situ ya Bang ya. Nah kalau untuk Tangerang Fried ini apanya berjumlah berapa orang nih Bang untuk sekarang ini nih? Yang gue pengen tahu ya kan. Jumlah sih memang belum begitu banyak ya, masih puluhan menuju ke ratusan. Cuman dengan masifnya gerakan media sosial, kita juga berharap ini juga jadi salah satu momentum untuk kita tuh saling berinteraksi di sana lah gitu. Meskipun sedikit, mungkin perlahan-lahan juga lama-lama kan bakalan juga ada antusiasme terus kemudian dapat respon yang baik gitu. Gue diajak ntar. Gue diajak ntar nih. Boleh banget. Gue diajak nih. Pokoknya gini Bang ya. Pasti kan soal kreativitas ya teman-teman anak muda ya. Habib masih muda atau enggak kira-kira? Ya kelihatan gue masih muda. Dengan konten-kontennya yang lumayan sifat anak mudanya muncul banget amin. Kira-kira kan yang pada intinya sih gue Bang ya, ada ya Tangerang Fried ini gue ngedukung banget ya kan. Dan terus Bang, gue pengen nih Bang, anak-anak sosial media kayak anak YouTuber, anak ini, yuk kita mari ngumpul di sini ya enggak. Jadi jangan sampai ya kan, jangan sampai nih kita kalah dengan apa tuh? Popularitas. Oke, itu dia. Jadi itu juga, gue sambung Beb ya. Itu juga salah satu latar belakang ya. Kenapa kemudian saya kemudian sama Bang Habibie ya cukup gencar lah menjadi campaign gitu. Tangerang Pride ini ya, ayo kita maksimalkan gitu gerakan kreativitas ini. Nah salah satu latar belakangnya tadi kalau kita bicara soal komunitas teman-teman YouTuber, selebgram, mungkin hari ini ada fenomena seleb TikTok misalkan. Nah itu juga salah satu latar belakang kita untuk konsen nih ngurusi Tangerang Pride ini, karena nggak tahu ya teman-teman kayak YouTuber itu paham nggak bahwa dia punya pengaruh tuh. Iyalah. Entah kemudian terlepas ya netizen mengatakan ini orang nggak punya karya lu apa dan seterusnya terhadap salah satu influencer misalkan ya kan, karena kita melihat kontennya misalkan drama aja, tapi itu kan kemudian menjadi konsumsi masyarakat tuh, konsumsi publik ya kan, ramai, subscribernya banyak, pengikutnya banyak, dan ini kan berarti punya pengaruh tuh. Punya pengaruh. Jadi terlepas kemudian pertanyaannya adalah apa sih karya lu, apa sih yang lu buat gitu kan. Terlepas dari itu dia seorang konten kreator, dia punya gayanya sendiri dalam konten dan itu punya pengaruh terhadap masyarakat banyak. Contoh misalkan hal kecil. Ada misalkan sabar Bang, sabar. Udah mau gini. Ada misalkan sorry bercanda nggak apa ya? Misalkan contoh yang ramai lah beberapa hari kebelakang ini soal fenomena Ida Dayak. Dukun Ida Dayak atau yang gua baca lah ya, yang gua baca nih soal yang tawuran itu. Teman-teman kita yang itu juga latar belakang itu juga kisah-kisah mereka ya di Tangsel ternyata tuh mereka bisa kita tampung gitu ya dan lain sebagainya. Nah ternyata banyak orang tuh netizen yang bertanya, lu nih kan gak punya karya segala macam, tapi itu ditonton gitu, dan ternyata itu punya pengaruh. Gua baca di salah satu media nasional tuh memberitakan ada di timur, kalau nggak salah di wilayah timur sana, orang tawuran, ya kan, kemudian ditangkap nih sama pihak kepolisian, ditanya, bro, lu ini motivasinya apa ikut tawuran? Nah jawaban si orang yang tawuran itu, jawaban siswa itu dia bilang, ya motivasi saya terinspirasi dari salah satu konten kreator yang ngomongin kisah heroiknya semasa tawuran. Artinya kan itu salah satu contoh bahwa kalaupun netizen mempertanyakan orang-orang itu ya kan yang tadi bicara soal tawuran itu seolah-olah nggak punya karya, kan, tapi pengaruhnya ada tuh. Salah satu kasusnya tadi itu ya kan, orang siswa tawuran ditanya motivasinya apa, karena dia lihat konten yang soal tawuran itu, yang seolah-olah tawuran itu heroik gitu. Nah maksud gua itu yang juga jadi landasan kita soal Tangerang Pride ini, bahwa kita sadarkan nih teman-teman influencer, lu konten boleh dan lain sebagainya, tapi lu harus sadar dong, lu tuh punya pengaruh. Benar. Lu punya pengaruh. Nah pengaruhnya ini nanti dikonsumsi oleh masyarakat, apakah itu negatif, apakah itu positifnya, tergantung nanti teman-teman influencer ini akan membawa pengaruhnya itu ke arah mana, itu sih. Oke nih Bang Bibi, ini kalau untuk Tangerang Fried ini Bang, atau dia tuh cuma buat untuk selebgram, atau untuk YouTuber, atau untuk TikTokers, atau gimana Bang itu Bang? Welcome sih sebenarnya. Welcome ya. Dengan semuanya, karena
setelah saya amati ya beberapa tahun ke belakang itu, baik di Tangerang Raya maupun khususnya di Tangerang Selatan, ternyata banyak sekali influencer-influencer yang selama ini kita nggak pernah duga, ternyata dia tinggalnya ada yang di Pamulang, ada yang di Serpong, di mana gitu. Contoh kecilnya ya ternyata Kus Plus ya gitu ya. Kita tahu di zaman dulu kayak gimana gitu kan. Ternyata masih di kawasan Tangerang Selatan. Terus kemudian ada beberapa tokoh budayawan, terus ada beberapa artis-artis senior juga yang memang ternyata tinggal dan mendiami ya di betul. Dari Komposer di Tangerang, dekat rumah gua. Bintaro ya? Ya dekat rumah gua rumahnya. Studionya nggak tahu rumahnya itu. Tetanggaan lah sama lu kira-kira. Di belakang gua. Kalau lebaran itu ya ngasih bingkisan lah. Ya ente bisa aja nggak bingkisan. Ampu ya, di tetanggaan lah kan. THR lah ya nggak. Anak-anak stand up juga Tangsel juga termasuk aktif gitu. Termasuk juga beberapa stand up komedian. Nah bang, kalau untuk Tangerang Fried ini kan misalkan nih bang ya, contoh kayak gua nih, ini kan gua kan baru nih bangun YouTube ya kan, baru. Nah ada lagi yang sebelum bang tuh ada lagi yang buta sosial media tuh bang, dia pengen nih bang, gue pengen jadi YouTuber nih bang, gue pengen jadi ini dong bang. Nah itu lo tampung, lo didik atau gimana tuh ntar-ntarnya? Untuk sementara waktu sih kita adain semacam seminar, kumpul-kumpul aja sementara gitu ya, untuk ngebahas soal teknis di YouTube seperti apa. Gitu kan. Nah ini menarik banget, di kota lain kayaknya belum ada nih. Ini doang nih kayaknya nih. Baru nih. Sudah ada banyak. Oh, sudah ada? Ada. Kayak Jakarta itu udah punya lah. Udah ada. Jadi gini bang ya, kalau menurut gue sih bang, ini adalah hal-hal yang benar-benar baik nih ya kan, untuk membantu generasi muda menjadi wujud yang dia inginkan, insya Allah terwujud nih bang ya. Contoh dia ingin, gue menjadi pengen YouTuber nih, gue pengen jadi seleb nih, mungkin kalian semua mungkin bisa lah ngebantu ya kan, bimbing mengenalkan ini gitu kan. Tapi bang, satu nih bang yang gue tanyain bang ya tentang omongan lu tadi nih. Contoh tadi kan anak-anak yang tawuran. Iya. Gue ngelihat atau gue terinspirasi dari kalangan YouTuber, ya kan? Itu jawaban dia, ya kan? Kalau bagi gue sih bego bang tuh anak. Bego. Itu orang itu walaupun dia segitu juga itu aset kita bang. Aset kita dan tinggal kita yang ngelolanya nih, agar menjadi lebih baik. Contoh ya kan kayak film-film kekerasan gitu kan, lihat sama anak kecil jadi niru ya kan, timbul menjadi anak-anak yang tadi kayak tawuran tadi ya kan, dia terinspirasi dari nonton video itu atau film itu atau dari YouTube itu ya kan. Cuman nih bang ya, mungkin insya Allah terlahir Tangerang Fried ini mungkin itu semua akan menjadi lebih baik bang. Anak-anak yang tadi suka tawuran kita rangkul, lo suka tawuran dari mana sih? Gue ngeliat YouTube begini. Kita balikin lagi, lo mau jadi YouTuber nggak? Nah, gitu kan? Potong ya, ya. Nah itulah juga salah satu cita ya, maksudnya kepengen kita ya seperti itu ya idealnya gitu. Sehingga kemarin ya kita sama-sama tuh bareng yang soal Alec Bijer sama Bokir Sasmita ya. Ya kita juga sama turut serta untuk soal suksesi pertandingan dia tuh di ring tinju. Jadi kita juga sempat ketemu mereka, ya artinya kisah soal tawurannya anggaplah itu sebagai masa kelam dia. Dan kemudian ada perselisihan, ya sudah kita contohkan dong, kalau memang mau mengkampanyekan campaign stop tawuran, contohkan dengan tindakan. Ya. Jadi salah satu tindakannya ya, ayo selesaikan perselisihan itu di tempat yang benar. Ring tinju ini kan berarti tempat yang benar dong, profesional. Selesai itu ya damai, gitu kan. Bukan tarung di jalanan, bawa senjata tajam. Justru ini kan berbahaya dan melibatkan banyak orang, banyak pihak, gitu kan. Nah sehingga itu kita yang sarankan tuh ke teman-teman itu ya kan, ayo selesaikan, udah secepatnya nggak jadi persoalan. Jangan sampai kemudian justru ini dianggap tidak benar dan hanya drama dan seterusnya. Jadi lebih baik ya udah kita fokusnya adalah kenapa harus ke ring tinju, kita campaign untuk mengkampanyekan stop tawuran. Cakep. Jadi ke depan salah satunya ya tadi soal anak-anak SMA, STM. Ya ayo gitu, jangan tawuran kalau memang punya perselisihan dengan sekolah yang lain, tanda kutip dianggap sebagai lawan misalkan, ya selesaikan dong di ring tinju. Selesaikan kok dong di tempat-tempat yang benar gitu. Nah itu sih. Ya maksud gue gini bang ya, gue kalau ngeliat anak-anak tawuran zaman sekarang kayak kemarin tuh di Pondok Kacang bang, itu orang itu habis selesai tawuran dia kayak rolling begitu ya, itu ngebegal deh bang di Pondok Kacang situ ya kan. Nah gue juga denger sih dari tetangga gue ya kan, denger tetangga gue itu ada begal sono, itu anak gangster gini-gini. Nah maksud gue nih ya kan, dengan seiringnya berjalannya waktu Tangerang Fried nih bang ya, kita mungkin
kepengen gua nih bang ya, gua boleh nggak ikut organisasi nih? Boleh. Nah, gua pengen mengumumkan ya kan, stop tawuran, Iya. yuk kita naik ring ya kan, kita naik ring, kita bener ngadu di tempat yang bener-bener ya kan, abis naik ring damai-damai kita menjadi kawan. Iya. Ya kan? Ente juga lagi ramai kan, Bim? Ramai apa? Iya, soal kering-kering itu sama Ya, itu aja kodok merah. Tapi yang pasti ya itu apa ideal lah. Maksudnya punya perselisihan ya daripada kemudian mengorbankan banyak pihak, ya kering aja. Urusan berdua ya selesaikan berdua lah. Iya. Jadi begini bang, kalau untuk anak-anak tawuran ya bang ya, mungkin dari antar sekolah ini, kalau semua dinaikin kering gimana bang? Nggak jadi persoalan. Lo gila, dan semua orang naikin kering 10 orang. Itu kan pasti bisa di ini Bisa kan? diseleksi. Bisa diseleksi. Paling nggak gini Bib, ngebahas soal apa namanya, kalau kita ngeliatin di TV itu kan sebenarnya kan ada aturan. Kalau di luar negeri kan kiblatnya kita ngeliat di TV-TV luar itu ada aturan soal jam tayang keluarga. Oke. Nah di sana itu tayang-tayangan yang kurang mendidik biasanya nggak ditayangkan. Nah di Indonesia sendiri per hari ini kan soal aturan itu memang dipegang sama KPI gitu kan. Oke. Namun kalau kita ngeliat YouTube ini per hari ini, oke mungkin ada yang namanya pedoman komunitas atau apa. Oke. Cuma kan ujung-ujungnya kalau soal konten, soal drama, soal settingan ini, terus kemudian soal apa namanya hal-hal yang kurang mendidik itu kan memang ya dari kreatornya sendiri mungkin yang bisa membatasi. Oke. Gitu kan. Daripada apa namanya kita ribet-ribet apa namanya koordinasi dengan pihak YouTube atau apa yang memang terlalu jauh Iya. gitu gapnya, kan lebih baik kita yang memang gerakannya itu real dan bisa merangkul yang lebih dekat gitu. Oke. Jadi tujuannya memang ya lebih ke akar rumput atau lebih mengakar gitu ke teman-teman yang ada di Oke. kalangan ini. Ya pada intinya berarti yang tadinya bekas saling memukul jadi sekarang saling merangkul gitu ya. Nah, itulah. Itu Artinya dia. sama-sama merangkul, Bim. Iya. Nah bang, gua kan ngeliat nih bang ya, kalau anak-anak kayak Bang Bokir tuh ya, gue belum ini sih sama dia sih, baru ketemu doang di studionya Alek ya. Kayak Bang Bokir tuh, kayak Bang Alek itu kan, terus kayak Katak Bizar di Tangerang deh ya. Iya, Tangerang. Tangerang. Selatan. Nah itu tuh bang, ya anak-anak YouTuber itu bang kayak Bang Alek Bizar, itu Bang Bokir, Katak Bizar itu kan aset bang. Aset kota Tangerang ini mungkin ya. Tangerang Selatan lah Iya. ya khususnya. Intinya tuh anak-anak kreatif Tangerang Selatan. Ya kan gitu. Ya kalau gue sih bang, lo mau ngedirin beginian sih, gue pengen ikut nih bang ya kan. Iya, Pengen ikut tentu. gue. Kita juga butuh ya support pihak-pihak teman-teman influencer. Siap. Sama-sama mendukung lah ya. Pasti ya Tangerang Pride ini tujuan intinya adalah ya ini gerakan Anak muda. gerakan anak muda yang dilakukan bersama-sama untuk bisa menyampaikan pesan-pesan moralitas tuh gitu. Oke. kan. Artinya ada pesan-pesan yang tersirat tuh di setiap kontennya gitu loh. Oke. Hal-hal yang baik lah intinya itu sih Oke. bang. Itu Bim. Yang pada intinya sih gue bang, gue selalu ngedukung, udah aja kali ya. Cepet banget loh. Oh, menyenggol masalah apa lagi? Bang? Politik. Politik, udah oke. Politik. Minum dulu anjir serak Ya. gua. Bentar lu. Iya aja gitu ya. Gua menyarankan nih untuk kalian semua nih, anak-anak muda nih ya, stop adanya tawuran dan stop adanya balap liar. Yuk kita berkreasi bersama. Mungkin sekian dari aneh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aneh Habib Jindan cicit mbak priuk paling tampan. Jikalau ditembak nggak mempan wajar kalau ente nyaman. Sekali sewang kita hidup masing-masing. Ente kasih godaan aneh nggak berpaling. Ente kadang-kadang buat aneh melayang. Ente kadang-kadang jikalau aneh sayang. Ente kadang